Nanti doa masuk masjid, kemudian doa lihat tambah, kemudian mulai mencari ajar asal. Yang sudah selesai mau jalan dulu ya monggo. Dadah. Karena jenengan dalam perjalanan tetap pahala jenengan 100.000. Jadi usahakan ya, mindset kita ketika di Mekah nggak apa-apa sholat, yang penting nanti kita sholat di Masjidil Haram. Itu kebiasaan ya. Apalagi nanti kalau seandainya kita itu tidak bersama-sama, karena ada sebagian jamaah yang nanti umrohnya itu dipecah ya, nanti golongan apa kalau di kelompok ini nanti usahakan berjamaah di Masjidil Haram. Katakanlah tadi kalau kita berangkat pada zuhur, tadi kita ketemunya adalah sholat maghrib dan isya berjamaah ya. Sekarang ini kita sudah masuk Masjidil Haram ya. Di bawah itu matof, berarti ini sekitar lantai satuan kita sholat ini. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, kita akan tawaf. Tawaf itu tidak boleh berhadas. Ya. Berhadas itu artinya batal. Hampir seluruh ulama sepakat tawaf itu tidak boleh batal. Maka ketika posisi panjenengan seperti ini, kok tiba-tiba pengen mengentutlah. Iya. Timbang dengan tawaf ngentut, lebih baik berjalan mengentutlah. Karena apa? Di keran-keran air zam-zam. Ya. Atau kalau kita kepepetnya sudah masuk ke matof, di belakang eskalator itu tempat duduk semuanya sebelum kita tawaf. Karena harus tahir. Ya. Ibu-ibu yang memang menggunakan pempes, misalnya, maka harus dicek dulu pempesnya itu sudah isi atau belum. Kalau sudah isi, jenengan lepas ganti jenengan cawit. Bagaimana cawitnya? Tinggal jenengan melungkup, mensewu, jenengan ngadep sini melungkup, ibunya dilungkup, cawi bisa ketok. Asalkan jenengan sudah ini atau misalnya bila aja jenengan di Masjidil Haram pengen melepas ini karena batal, misalnya melepas kos kaki, tinggal ditumpuk di wong limo ganti usrampul atau ganti apa kurang ketok ya, asalkan kompak jangan di sing-siji yo ketok ngendi-ngendi ya, itu syaratnya ya. Berarti harus terbebas daripada yang namanya hadas ya. Saya biasanya ketika kita akan tawaf, saya ultimatum tenang. Ayo, yang mau pipis, monggo. Karena apa? Ini pertama kali jenengan masuk Masjidil Haram. Satu, jenengan tidak pernah melihat orang barat, orang luar negeri sedekat itu. Jenengan domblong kok. Iki wong ilang dianggap, iki kok mancung kok. Itu sudah gumunan kok isinya. Melihat orang mancung, megang hidung, ya. Melihat orang tinggi, ini kenapa? Kita merasa tidak. Apalagi kalau kita pas turun ke makom melihat orang banyak, sudah iki piye, kalau misalnya ke kelisut, ke apa semuanya, biasanya kayak gitu. Dan kalau orang sudah
ketakutan apa semuanya itu panik, apa yang terjadi? Pengen pipis, apalah, tidak betul. Maka kalau sudah dilongke banyak, biasanya masuknya adalah godaan. Godaan itu adalah was-was. Pernah posisi jenengan barusan pipis tapi pengen pipis. Pernah ya? Itu namanya was-was, was-was setan untuk mengganggu ibadah panjenengan. Sudah belum ini? Belum. Kita mau jalan. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Kaki yang kanan masuk, ya. Terus turun di lembah. Turun di lembah, setelah itu doa melihat Ka'bah. Tadi foto-foto tidak di bawah. Oke. Ya, doa melihat Ka'bah, kemudian kita turun lagi, cari pojok Hajar Aswad. Oke, sampai di sini dulu kita praktekkan. Ayo, ayo. Oh nanti kalau kentut tak ajarkan. Oke. Bagaimana kalau kentut? Ya. Dulu. Nggak pakai ya, jalan. Siapa dia? Bagian depan ada ekrannya apa? Dibuka dulu Pak. Yang putih, bumi itu belum buka anunya. Buka dulu. Doa melihat Ka'bah. Di sininya ada lampu hijau, ya. Kemudian harus bertanggung jawab kepada diri sendiri. Namanya nanti Kecil dulu. Monggo maju sini. Yang belakang belum. Yang belakang belum. Ini adalah batas yang jenengan harus kuasai. Bapak. Ya. Jadi jangan berpikiran dulu sebelum sampai di garis ini. Ya. Kemudian mulai dan mengakhiri itu menghadapkan semua badan ke arah Hajar Aswad. Ya. Sunnah. Mulai dan mengakhiri. Oke. Kalau
Dawane melengos. Allah Akbar. Lihat badannya. Ya, ini yang harus ingat. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa tawaf ini filosofinya adalah Hajar Aswad digambarkan sebagai tangan kanan Allah. Kalau engkau akan menggapai tangan kanan Allah, yaitu rahmatnya, maka berbaurlah engkau dengan manusia. Artinya, kalau kita ingin mendapat kasih sayang Allah, maka kita itu harus, hidup kita itu harus anfa'ahum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tutur katanya, maksudnya nasihatnya, hidup kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini kalau kita ingin menempatkan rahmatnya Allah. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, ini adalah satu kesempatan berlatih. Sunahnya sebetulnya dari jauh, kemudian semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya tidak ada masalah. Karena memang mungkin padat, mungkin apa, ya. Tentukan masing-masing kita akan memulai sudah dalam keadaan membeli wudhu. Oke? Oke. Siap. Sekarang kita memulai depan dulu. Mulai bukan lengos. Awalnya itu menghadapkan seluruh badan dan muka. Ya, ini bagian. Nah, kemudian tangannya dia ditaruh di atas dan dicium jauh. Tapi istilahnya itu di atas diambil dicium. Karena kita tidak bisa mencium. Ya, itu gitu kan. Bukan keliru, jenis sun seng sui tapi atuh. Nanti ini. Ya, pertama nanti bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisa ya, takutnya sendiri ya. Sampai di sini baru salam. Lihat ini dulu. Ya, ini Pak apa dulu? Oke, sudah sangat pahami ya. Nah, sekarang saya sampaikan lagi bahwa itu tidak ada tuntunan doa-doa yang dianjurkan. Di rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati zikir yang disebutkan di pada waktu kita melaksanakan adalah kalimat thayyibah. Zikirnya jangan nanti lain, karena ini kita menghadapkan kepada diri kepada Allah. Ya. Nah, kemudian ini dari pojok Hajar Aswad ini sampai di belakang Ibrahim, zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, nanti kalau sudah selesai aku ceritain lagi apa sebabnya begitu, ya. Terus nanti kita habis dari belakang makam Ibrahim, muternya kita kalimat thayyibah. Nanti ya, kita mau baca ora iso sesat. Kok enggak ditupak wong, ya. Kita apa? Kita minta berdekatan dengan Allah. Coba kita ingat Ketika di sana, kita tidak bisa melihat garis bawah. Kalau dulu zaman tahun 2000-an itu masih ada garis merah di bawah. Sekarang sudah tidak ada. Karena nanti diganti dengan yang namanya lampu hijau. Ini kebetulan lampu hijaunya lagi direnovasi jadi tidak terlihat. Adanya tiang hijau. Ya. Ini yang namanya Ibu agak ke sini. Tangan sini. Enggak apa-apa, bebas sekarang. Ini adalah
Ini sangat susah sekali untuk menciumnya. Jenengan nggak usah mencium. Karena apa? Suami jenengan sudah hitam. Cium aja suami jenengan. Antara Hajar Aswad dengan yang namanya pintu Ka'bah. Enggak apa-apa susuan. Nggih. Hop, nggih. Iku nang Mekah niku ora kaya ngene iki enak banget. Aku ning ngeten iki. Didorong. Nggih, monggo. Putaran pinten sih? Alhamdulillah. Sip. Monggo yang belakang. Alhamdulillah kok nggih, Bu. Aku iso. Antara pintu dengan Hajar Aswad ini yang namanya multazam. Kemarin kita sudah diterangkan multazam itu adalah tempat paling nyaman, paling mustajabah untuk berdoa. Maka nanti biasanya antara multazam ke belakang itu banyak orang berebut untuk sholat, ya. Termasuk nanti ketika jenengan sholat 2 rakaat setelah tawaf ini. Nanti di sini, ya, kalau yang asli di sini tuh ada putih, ya, tincaan lah bahasa kita itu, tincaan, tapi pancaan lah. Ya. Di sini itu nanti ada beberapa batu tertata di sini. Ya, itu adalah musola Jibril namanya. Ya, pas hampir sebelah Ka'bah ini. Sebelah pintu Ka'bah ini. Limo luar biasa. Ini yang namanya musola Jibril, tempat Ya, Nabi Muhammad diajarkan sholat, itu tempatnya di sini. Monggo. Ya. Lanjut. Kalau jenengan nanti suatu saat di Yo. sini gerakannya sangat kuat sekali. Hati-hati, Tapi hati-hati. nanti antara sini sampai sini itu tidak ada gerakan sama sekali. Karena apa? Orang-orang hanya berdoa dan panjenengan juga bisa sholat. Ya. Maka ya paling nyaman panjenengan kalau sama suami istri, ya, kalau di sini rame. Nyaman. Di sini rame sekali. Di sini Hajar Aswad kenceng banget pusarannya. Tapi kalau di sini jenengan luar biasa. Bisa jenengan sholat kalau suami istri tinggal gini aja. Suaminya gini, nanti istrinya sholat. Ya, Ya ditabrak karena ngono kae. Tapi menjaga, jenengan akan nyaman. Oh, suami istri apa-apa. Asalkan jangan liane, ngono loh. Jadi jenengan gini saja. Nanti sholat kalau mau terpaksanya di sini tidak bisa dihajar di Hijri Ismail. Itu nggak apa-apa karena tidak ada gerakan. Orang sudah paham. Di pojok sini sangat nyaman sekali. Ya, itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ya. Ini adalah start atau bidayatul tawaf. Kita mulai tawaf itu Hajar Aswad. Berarti jenengan yang belum melewati Hajar Aswad maka tidak boleh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pinten, Mbah? Puteran pinten? Wah, cerdas. Insyaallah menjahat kita mereka nggih sami. Kali kok. Bismillah ya Allah. Alhamdulillah monggo. Bapak-bapak iki ya kaya ora semangat. Kalah arep bae iki, Lin. Iki kita Masjidil Haram. Monggo. Baik, monggo Bapak Ibu, kita mulai. Angkat tangannya. Rasulullah itu biasanya dulu sebelum memulai tawaf itu mencium Hajar Aswad, ya. Jadi mencium ini. Kita mencium. Yang kedua, Rasulullah itu selalu menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Itu juga kita nggak mungkin bisa. Yang ketiga yang kita bisa memberikan isyarat. Ya. Ada yang menciumnya, ada yang tidak itu harus. Tidak masalah. Yang penting bagaimana kita mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Ibu. Baik, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang lewat angkat tangan. Isyarat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah dekat Bapak Ibu. Putaran pinten, Bu? Kontelas apa dimulai? Dimulai monggo. Loh, kok mulai? Mulai nanti. Bapak ayo, Pak. Allahu Akbar.
Arep itu. Wis plat no. Mana? Bagaimana?